Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. MK putuskan ubah norma pejabat negaranya pres, menteri tak perlu mundur. Dikutip dari Republik Merdeka, permohonan uji material norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu oleh partai politik atau gabungan parpol, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 UU 7/2017 tentang pemilu, diputuskan diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, MK. Ketua MK, Anwar Usman membacakan amar putusan permohonan akuo atas perkara nomor 68/PUXX/2022 dalam sidang putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 31 Oktober. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ujar Anwar Usman dikutip melalui siaran langsung kanal YouTube MKRI. Dalam poin pertimbangan hukum, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon, dalam hal ini Ahmad Rida Sabana selaku Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Garuda, dan Sekjennya Yohana Murtika, beralasan menurut hukum. Diurai oleh anggota Majelis Hakim Konstitusi yang bersidang, Arif Hidayat, alasan hukum para pemohon yang menyatakan ketentuan pasal 170 ayat 1, bertentangan dengan pasal 28 II ayat 2, UUD NRI tahun 1945, sudah tepat. Sebab Majelis Hakim Konstitusi menilai, menteri dan pejabat setingkat menteri merupakan rumpun eksekutif yang tidak bisa dianggap berbeda dari presiden dan wakil presiden. Demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden, ucap Arif Hidayat menegaskan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri adalah yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres, harus mendapat persetujuan atau izin cuti dari presiden, sambungnya. Sehingga menurutnya, seharusnya menteri dan setingkat menteri dikecualikan dari pejabat negara yang harus mundur dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1, huruf G. Mahkamah akan mempertimbangkan penjelasan pasal 170 ayat 1, UU 7/2017 tentang pemilu yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sebagai akibat adanya perubahan berupa pemaknaan baru terhadap norma pasal 170 ayat 1, UU 7/2017, kata Arif Hidayat. Dengan demikian, dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, frasa dalam pasal 170 ayat 1 UU Pemilu, dan penjelasan pasal 170 ayat 1 huruf G diubah. Adapun bunyi pasal 170 ayat 1 UU Pemilu yang diubah MK berbunyi, pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Sedangkan bunyi penjelasan pasal 170 ayat 1 UU Pemilu setelah diubah MK menghapus frasa menteri dan pejabat setingkat menteri dari penjelasan yang dimaksud pejabat negara dalam ketentuan ini kecuali mereka yang harus mundur jika dicalonkan presiden atau wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol adalah A. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung, B. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc, C. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, D. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, E. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial, F. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu ketika dikutip dari hukumonline.com, MK sebagai negatif legislator, apakah berwenang buat norma baru? Pertanyaan, apakah MK merupakan lembaga legislatif? Karena dalam judicial review MK tidak hanya bisa membatalkan atau mengabulkan gugatan tetapi juga seperti membuat norma hukum baru,
dengan mengganti atau mengubah bunyi pasal dalam sebuah UU. Sedangkan yang saya tahu MK hanya dapat menilai apakah UU yang diuji sudah sesuai UUD atau tidak. Terima kasih. Intisari jawaban, Mahkamah Konstitusi, MK, bukan merupakan lembaga legislatif, melainkan MK berada pada cabang kekuasaan yudikatif. MK pada dasarnya memiliki kewenangan judicial review dan MK merupakan negatif legislator. Apa yang dimaksud dengan negatif legislator dan dapatkah MK mengganti atau mengubah bunyi pasal dalam sebuah UU? Penjelasan lebih lanjut kami ulas berikut ini. Kewenangan judicial review oleh MK berdasarkan bunyi pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, MK, memiliki kewenangan, yakni, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari kewenangan yang diberikan oleh pasal 24C ayat 1 UUD 1945 tersebut, MK merupakan lembaga negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif. Pengujian undang-undang UU terhadap UUD 1945 atau judicial review sebagai salah satu kewenangan MK yang bertujuan untuk menguji UU secara formil dan material. Secara formil, MK dapat menyatakan bahwa proses pembentukan UU telah sesuai atau tidak sesuai ketentuan pembentukan UU sebagaimana dimaksud UUD 1945. Sedangkan secara material, pengujian ditujukan terhadap materi muatan dalam pasal, ayat, dan atau bagian dari UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan kewenangan untuk menyatakan UU bertentangan dengan UUD 1945 tersebut, MK juga disebut sebagai negatif legislator. MK sebagai negatif legislator. Lebih lanjut, Jimli Asidiki menyatakan bahwa kewenangan MK hanya terbatas pada membatalkan norma di mana MK sebagai negatif legislator, bukan positif legislator. Senada dengan pendapat tersebut, Mahfud MD menyatakan negatif legislator merupakan kewenangan bertindak untuk menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau membiarkan suatu norma yang dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki tolok ukur berupa original intents. Sehingga pada dasarnya, MK merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai positif legislator. Dengan demikian, MK bukan merupakan lembaga legislatif. Perbedaan antara lembaga legislatif sebagai positif legislator dan MK sebagai negatif legislator adalah DPR bersama dengan Presiden sebagai positif legislator dapat membuat norma baru dalam UU. Norma baru tersebut dapat dibentuk dengan cara membentuk norma dari tidak ada norma sama sekali menjadi ada dan memodifikasi norma yang sudah ada. Sedangkan MK sebagai negatif legislator hanya dapat membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk atau hanya memodifikasi norma yang sudah dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Selain itu, norma yang dibentuk oleh MK sifat keberlakuannya sementara hingga direvisi kembali oleh pembentuk UU. Kemudian jika merujuk pasal 10 ayat 1, huruf D UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur dalam UU salah satunya adalah tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut tersebut dilakukan oleh Presiden dan DPR guna mencegah terjadinya kekosongan hukum. Oleh karenanya, jika ada putusan MK yang mengabulkan permohonan tentang pengujian peraturan perundang-undangan, tidak serta-merta menjadikan bagian, pasal, atau ayat dari UU yang diujikan tidak berlaku. Tetapi bagian, pasal, atau ayat yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tersebut hanya tidak memiliki daya guna. Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, hal 42, menyebutkan bahwa dalam hal pengujian UU terhadap UUD 1945 dikabulkan oleh MK, maka bagian, pasal, ayat, atau hal-hal lain dalam UU tersebut serta-merta tidak mempunyai daya guna, efikasi. Walaupun dalam kenyataannya bagian, pasal, ayat yang dikabulkan tersebut masih tertulis dalam UU yang diujikan hingga diubah atau diganti oleh DPR bersama dengan Presiden. Jadi, bagian, pasal, atau ayat yang dikabulkan MK tetap memiliki daya laku, validity, tetapi tidak memiliki daya guna, efikasi. Oleh karenanya, menurut hemat kami,
kewenangan MK hanya terbatas pada menyatakan norma dalam UU bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi atau berdasarkan pertanyaan Anda, MK bukan merupakan lembaga legislatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan kewenangan judicial review, MK tetap dapat memutuskan di luar dari permohonan pemohon dan hukum acara MK. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Mahfud MD, yang menyatakan bahwa MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrim bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. Sementara itu, dalam pasal 73 ayat 3, Peraturan MK 2/2021, MK memiliki kewenangan dalam hal dipandang perlu. MK dapat menambahkan amar selain dari mengabulkan, tidak dapat diterima, menolak, atau inkonstitusional persyarat. Kewenangan MK terkait menambahkan amar ini juga tertuang pada putusan MK No. 48/PUU 9/2011. Pada bagian pertimbangan hukum, MK dengan judicial review wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru melalui putusan MK untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Oleh karenanya, berdasarkan kepentingan umum putusan MK dapat berlaku ultra petita. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MK pada dasarnya hanya sebagai negatif legislator. Namun, dalam menjalankan kewenangan judicial review, MK dapat menambahkan amar yang tidak terdapat dalam peraturan MK dan permohonan pemohon.